Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Kurnia Permana dari D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Agenda berbasis web dengan framework kode Igniter dengan studi kasus di Yayasan Al-Firdaus Surakarta. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi agenda? Jadi, sistem informasi agenda itu adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola atau memanajemen agenda yang diadakan. Manajemen yang dilakukan meliputi pada awal publikasi agenda, saat melakukan pendaftaran, dan pelaksanaan pada hari H. Selain itu, sistem informasi agenda ini dapat mengirim surat undangan kepada wali murid, di mana wali murid dapat melakukan konfirmasi kehadiran untuk surat undangan tersebut. Selain itu, sistem ini juga dapat melakukan manajemen ekstrakurikuler. Adapun beberapa fitur yang terdapat dalam sistem ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat melakukan manajemen data master seperti hapus, edit, atau tambah data. Lalu yang kedua, dapat melakukan pendaftaran agenda. Yang ketiga, dapat melakukan presensi. Lalu yang keempat, dapat mengirim surat undangan kepada wali murid. Yang kelima, sistem dapat melakukan konfirmasi kehadiran dari wali murid. Lalu yang keenam, sistem dapat melakukan manajemen ekstrakurikuler. Untuk lebih lengkapnya, saya akan mendemonstrasikan sistem informasi tersebut. Jadi yang pertama kita harus login sebagai aktor administrator atau admin. Kita pertama masukkan user admin terlebih dahulu. Setelah itu akan ada sebuah pop-up bertulis berhasil login dan akan masuk ke dalam halaman dashboard admin seperti ini. Lalu di sini ada beberapa menu, ada kategori agenda, ekstrakurikuler, undangan, agenda, dan member. Di sini bukan menu-menu yang ada pada aktor admin. Di sini kita di kategori agenda terdapat dua submenu, yaitu data kategori agenda dan tambah kategori agenda, di mana data kategori agenda berisi data nama kategori agenda, sedangkan untuk tambah agenda yaitu berupa form untuk menambahkan nama kategori agenda. Di sini saya akan menambahkan nama kategori yaitu seminar. Lalu saya klik tombol tambah, akan dibawa ke menu data kategori agenda dan data telah masuk. Seperti itu. Ada dua tool yang dapat digunakan di kategori agenda, yaitu edit dan hapus. Untuk hapus sendiri, akan ada sebuah peringatan terlebih dahulu sebelum dihapus, ya atau tidak. Jika ya, maka data akan terhapus. Jika tidak, maka data tidak akan terhapus. Lalu untuk edit sendiri, untuk misalnya ada kesalahan kategori, dapat diperbarui dengan yang baru, seperti itu. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menambahkan agenda. Di sini di menu agenda terdapat 3 menu, yaitu data transaksi, tambah agenda, dan data agenda. Data agenda sendiri berisi data-data agenda yang telah dibuat. Lalu di sini saya akan menambahkan agenda pada menu tambah agenda. Pertama kita masukkan namanya. Contoh saya membuat seminar nasional IoT. Contoh seperti ini. Lalu kita tambahkan tanggal pelaksanaannya. Misalnya saya buat tanggal 22. Untuk jam pelaksanaan saya buat jam 10. Lalu untuk lokasinya saya akan menulis contoh di Surakarta. Untuk biaya di sini ada dua, kita dapat memilih gratis atau berbayar. Ketika kita memilih berbayar, maka di sini akan menambah sebuah kolom baru, yaitu kolom untuk memasukkan harga tiket. Sedangkan jika kita memilih gratis, maka kolom itu akan hilang. Tuh, misalnya di sini saya akan melakukan biayanya berbayar, jadi di sini saya akan menuliskan harga tiketnya, contoh di sini ada 50. Untuk kategori, di sini kategori berdasarkan kategori agenda, data master di kategori agenda. Jadi misalnya saya memilih seminar, di sini ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini adalah internal dan eksternal. Internal itu hanya diikuti oleh anggota yayasan atau
Yang internal adalah lingkup internal itu diikuti oleh siswa-siswa dari yayasan tersebut, dari yayasan Al-Firdaus. Sedangkan untuk ekstra itu untuk umum, eksternal. Tentu di sini saya akan melakukan eksternal. Lalu ini untuk deskripsinya, kita misalnya tambahkan seminar mengenai IoT, bla bla bla, dan lain-lain. Lalu di sini ada poster. Di sini kita dapat menambahkan data yang digunakan untuk data poster. Setelah itu, jika sudah semua dipastikan sudah terisi, maka tekan klik tombol tambah. Nah, setelah itu data akan tertambah di sini. Terlihat di sini ada dua agenda, yaitu seminar Internet of Things dan seminar nasional IoT. Di sini untuk status masih diproses. Ketika status masih diproses, maka dapat melakukan pengeditan, lalu dapat melihat detail dan dapat dihapus. Untuk celah sendiri, untuk ada 3 tab, yaitu yang pertama deskripsi agenda, di mana di sini ada gambar, lalu ada deskripsi, terus ada daftar peserta. Ini akan menampilkan peserta yang telah terdaftar dan telah membayar tiket yang telah divalidasi oleh admin. Lalu ini presensi, di sini ada tombol yang hanya aktif pada hari H. Jadi tombol ini hanya aktif ketika hari pelaksanaan agenda tersebut. Jika sebelum itu atau sudah itu, maka tombol ini tidak akan aktif. Lalu untuk hapus sendiri membutuhkan sebuah validasi seperti top up, ada peringatan apakah akan menghapus atau tidak gitu. Lalu untuk status, karena ini masih diproses, maka di sini akan melakukan konfirmasi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah akan mengkonfirmasi agenda, maka baru dapat dipublikasikan atau ditampilkan. Dan ketika sudah berstatus disetujui, maka agenda sudah tidak dapat diedit lagi, hanya dapat melihat detail dan dapat dihapus jika sudah tidak diperlukan kembali. Seperti itu. Lalu, di sini saya akan melakukan konfirmasi. Berarti saya harus masuk sebagai kepala sekolah. Saya akan login sebagai kepala sekolah. Ya, di sini adalah tampilan dashboard dari kepala sekolah. Lalu, untuk mengkonfirmasi, kita harus masuk ke menu agenda, data agenda. Di sini ada tombol untuk verifikasi. Lalu pencet tombolnya, lalu tekan tombolnya. Maka setelah itu statusnya akan berubah disetujui. Seperti itu. Jika sudah disetujui, maka agenda akan ditampilkan pada daftar agenda di halaman front end. Dan untuk halaman front sendiri, untuk misal agenda yang waktunya sudah terlewat, maka tidak dapat melakukan pendaftaran agenda dan hanya dapat melihat detail seperti itu. Untuk yang masih berjalan atau masih dalam waktu pendaftaran, maka tombol akan aktif seperti ini. Baik, setelah itu saya akan login sebagai user. Di sini saya akan mendaftar agenda yang telah dipublikasi. Di sini saya menggunakan aktor user untuk mendaftarkan sebuah agenda. Pertama kita menuju front end, lalu memilih agenda. Lalu di sini kita tekan tambah daftar. Maka di sini kita akan menuju ke halaman pembayaran. Di sini tertera bahwa harganya 50 dan totalnya 50. Setelah itu di sini dapat menghapus item yang akan dibayarkan atau menghapus secara keseluruhan, per item atau secara keseluruhan. Setelah itu, jika ingin membayar, maka kita lakukan bayar.
Nah, jika sudah, maka data akan berpindah ke menu data transaksi. Di sini, di sini untuk di tabel transaksi, maka statusnya masih belum diverifikasi. Pada menu ini, maka user harus melakukan upload bukti pembayaran. Contoh seperti berikut. Lalu, user akan mengupload. Setelah melakukan penguploadan, maka status akan berubah menjadi diproses. Dan untuk menu upload akan berubah menjadi edit bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini akan diverifikasi oleh admin. Di sini saya akan masuk sebagai admin kembali. Untuk data transaksi tadi ada pada menu agenda di submenu data transaksi. Maka di sini terlihat bahwa ada transaksi yang masih diproses, yaitu data yang tadi. Ini untuk info untuk detailnya di data transaksi untuk nama agendanya yaitu Seminar Nasional IoT. Untuk mengkonfirmasi pembayaran, admin dapat mengklik tombol centang, maka di sini akan ada pop-up yang berisi gambar bukti pembayaran. Jika telah benar, maka admin dapat melakukan verifikasi. Jika masih diragukan, maka admin dapat menolak, maka seterusnya akan berubah menjadi ditolak. Dan user dapat melakukan update bukti pembayaran. Saya contohkan bukti ini akan ditolak oleh admin. Maka status akan berubah menjadi ditolak. Lalu di sini saya akan masuk ke dalam aktor user lagi untuk melakukan pengeditan. Ini dapat diedit karena tadi ditolak, maka akan melakukan pengeditan, yaitu kita untuk memilih, misalnya kita milih gambar yang sama, tidak apa-apa, lalu pencet tombol edit, maka statusnya akan berubah menjadi diproses kembali. Setelah itu, pada bagian admin, kita dapat melakukan konfirmasi, memverifikasi pembayaran. Jika pencet memverifikasi, maka status akan berubah menjadi diverifikasi, terverifikasi. Maka jika telah terverifikasi, maka user yang telah mendaftar itu akan tampil pada detail bagian daftar peserta seperti ini. Lalu pada bagian aktor user, kita dapat melakukan pada bagian user, kita dapat memilih menu agenda dan data agenda. Maka ketika pembayaran telah diverifikasi, maka akan tampil nama agenda yang kita ikuti tadi. Di sini ada 3 tool. Yang pertama adalah untuk menampilkan QR code yang digunakan pada saat presensi nanti. Lalu di sini kita juga dapat mendownload tiket dalam bentuk PDF. Ini contohnya. Nah, di tiket tersebut pun ada QR code-nya yang dapat digunakan untuk presensi juga seperti itu. Lalu untuk sebelah itu untuk mengunduh sertifikat. Kenapa di sini mati? Karena sertifikat hanya dapat diunduh setelah acara dimulai. Seperti itu.
Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan presensi. Pertama, di sini saya akan login sebagai admin, karena presensi hanya dapat dilakukan oleh admin. Setelah itu, kita masuk ke dalam menu agenda, data agenda, lalu agenda yang akan melakukan presensi, lalu menu presensi. Karena tadi saya sudah mengubah data agar menjadi hari ini, maka di sini akan tombol presensi dapat diklik, maka akan ditampilkan pop-up seperti berikut. Di sini kita dapat melakukan scan barcode menggunakan aplikasi di mobile ataupun dengan alat agar kode dapat dimasukkan ke dalam sini. Selain menggunakan scan barcode, kita dapat melakukan secara manual, yaitu dengan mengetikkan atau memasukkan kode pendaftaran. Di sini saya akan memasukkan kode pendaftaran untuk melakukan presensi. Lalu ketika berhasil maka akan menampilkan pop-up berhasil seperti itu. Lalu bagaimana ketika sudah melakukan presensi kita memasukkan kode yang sama? Di sini maka akan tampil pop-up berupa tulisan Anda telah melakukan presensi. Jadi tidak dapat melakukan presensi sebanyak 2 kali atau lebih. Lalu bagaimana kode yang dimasukkan adalah kode yang salah? Nah, lalu akan ada peringatan atau pop-up bertulisan kode Anda salah. Seperti itu. Jika telah berhasil melakukan presensi, maka data akan tampil di tabel presensi seperti ini. Dan waktu kapan, maka data nama dan waktu presensi akan ke input secara otomatis ke tabel presensi peserta. Seperti itu. Lalu untuk undangan kepada wali murid, di sini ada 2 menu, yaitu undangan dan tambah undangan. Untuk data undangan berisi data-data undangan seperti ini. Lalu untuk tambah undangan berisi untuk tambah undangan merupakan form untuk menambah undangan. Di sini contohnya saya akan menggunakan. Di sini saya akan menambah undangan. Untuk nomor surat akan langsung digenerate oleh sistem. Untuk tujuan kita dapat memilih untuk wali murid kelas berapa dan untuk wali murid ekstrakurikuler apa. Misalnya contoh saya akan wali murid kelas 8 untuk perihal contoh rapat. Lalu di sini kita dapat mengisi surat, mungkin Assalamualaikum. Seperti itu. Lalu di sini dapat menampilkan file lampiran, mungkin file data yang asli dari atau surat undangan yang asli untuk hasil scan-scanan, seperti itu bisa. Di sini berbentuk PDF maksimal 2 MB. Ini sebagai contoh saja. Maka lalu tambah, maka data masuk ke dalam undangan seperti ini. Selagi atau ketika status masih diproses, maka dapat melakukan pengeditan. Tetapi ketika status sudah disetujui, maka tidak dapat melakukan pengeditan. Untuk memverifikasi undangan ini adalah untuk melakukan verifikasi undangan ini dilakukan oleh aktor kepala sekolah. Di sini saya akan coba login kembali sebagai kepala sekolah. Untuk melakukan verifikasi undangan, kita memasukkan menu undangan, lalu data undangan. Di sini akan tampil data-data undangan yang harus diverifikasi oleh kepala sekolah. Contoh ini yang barusan saya buat. Kita masuk ke detail di sini. Di sini kita akan melihat undangan yang telah dibuat tadi. Lalu di sini kita juga dapat mengunduh lampiran yang telah disisipkan. Seperti itu. Lalu di sini di bawah sendiri terdapat
Verifikasi undangan di sini apakah menyetujui undangan tersebut atau tidak. Jika sudah menyetujui maka langsung setujui. Maka undangan akan disetujui dan tidak dapat diverifikasi ulang. Jika sudah disetujui maka undangan akan disampaikan kepada wali murid sesuai dengan tujuan undangan tersebut. Lalu di sini saya akan login sebagai wali murid untuk menerima undangan. Pertama kita masukkan password, username dan passwordnya, lalu kita lakukan login. Di sini hanya akan ada menu dashboard yang berisi jumlah undangan dan menu undangan tentunya. Lalu di sini ini adalah undangan yang telah disampaikan tadi, yang telah dikirim atau telah disebarluaskan. Di sini kita dapat melihat detail untuk undangan, ada undangannya itu sendiri dan lampiran. Lalu dapat mengkonfirmasi kehadiran di sini. Jika hadir, dapat mengkonfirmasi undangan di sini apakah akan hadir atau tidak hadir. Jika tidak hadir maka akan ditulis alasannya kenapa. Ada pop-up untuk menulis alasan kenapa tidak hadir. Jika hadir maka ada pop-up untuk peringatan apakah akan hadir atau tidak. Misal ya, maka data kehadiran ini akan dapat dilihat di detail pada bagian admin. Seperti itu. Lalu saya akan masuk sebagai admin lagi untuk data undangan. Jika telah melakukan konfirmasi kehadiran, maka untuk detailnya di bawah akan ada konfirmasi kehadiran yang hadir dan tidak hadir seperti ini. Lalu untuk manajemen ekstrakurikuler, di sini admin dapat menambahkan data ekstrakurikuler. Contoh di sini adalah nama ekstrakurikuler, latar contohnya untuk pembimbing ini dari database yang tersangkut dari database, nama-nama pembimbing yang ada, contoh ini. Lalu untuk deskripsi singkat, di sini ada logo untuk ekstrakurikulernya. Contoh, lalu tambahkan ke data telah tertambah data ekstrakurikuler. Untuk tools di sini dapat melakukan detail. Di sini kita dapat melihat anggotanya siapa. Lalu di sini kita dapat mengeditnya atau menghapusnya. Untuk yang memiliki anggota, maka di tabel anggota ekstrakurikuler akan berisi nama-nama anggota. Seperti itu. Untuk melakukan pendaftaran, maka kita harus masuk sebagai siswa. Di sini ada menu ekstrakurikuler, lalu kita dapat melakukan daftar ekstrakurikuler di sini. Di sini siswa hanya dapat mengikuti maksimal 3 ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler yang telah diikuti tidak dapat didaftarkan lagi. Misalnya sini saya akan mendaftarkan Flutter. Maka di sini berisi data-data ekstrakurikuler yang diikuti. Lalu di sini juga ada menu portofolio untuk siswa, di mana ini berisikan data-data ekstrakurikuler dan agenda yang pernah diikuti.
Dan untuk melakukan download, kita dapat melakukan download portofolio. Ditambah, kalau boleh download, maka data akan terdownload dalam bentuk dokumen seperti ini. Mungkin sekian demonstrasi yang bisa saya lakukan, yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.